Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa pecinta pemikiran Kiai Sahal yang saya muliakan, mari kita lanjutkan ngaji tabarrukan karya Kiai Sahal Anwarul Basair ala Ta'liqatil Ashba wan Nadhair, yang hari ini sudah sampai halaman 136 pada kaidah yang kedua, kaidah setelah 6 kaidah besar. Mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah ila nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami ummatihi, khususan jami'i musannifin a'immatil mustahidin, wabil khusus ila al-imam Suyuti Jalaluddin As-Suyuti wa syekhina wa murabbi ruhina asy-syekh al-alim al-faqih al-usuli al-hajj Kiai Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekh Ahmad Bayumi Munji wa Syekh Abdul Kamal wa zaujati, seluruh guru-guru kita. Semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu mereka semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 136. Al-qaidatu tsaniyah, kaidah yang kedua. Idza istama'al halal wal haram ghullibal haram. Ketika sesuatu yang halal dan haram berkumpul, ghullibal haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Jika yang halal dan haram ini berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Artinya apa? Artinya kita dituntut untuk jangan sampai sesuatu yang halal itu bercampur dengan yang haram. Sesuatu yang baik bercampur dengan yang jelek. Kita dituntut untuk membersihkan jiwa kita, lingkungan kita, keluarga kita dari hal-hal yang menjurus kepada keharaman. Karena sesuatu yang halal itu bersih, sesuatu yang halal itu jauh dari keharaman, jauh dari kemaksiatan, jauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Jika sesuatu yang halal dan haram ini berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram, dalam arti yang haram ini kemudian mempengaruhi yang halal, mendominasi yang halal, kemudian membahayakan posisi suatu yang halal itu. Wa aurada jama'atun hadisan. Ada sekumpulan ulama yang menyampaikan satu hadis sebagai dasar dari kaidah idza istama'al halal wal haram ghulibal haram ini, yaitu mastama'a alaihil halal wal haram illa ghulibal haram. Sesuatu yang berkumpul atas sesuatu itu, sesuatu yang halal dan haram, maka dimenangkanlah yang haram. Qala al-hafidhu Abul Fadli al-Iraqi wala aslalahu.
Al-Imam Hafidz Abdul Fadl Al-Iraqi mengatakan bahwa hadis itu tidak ada sumbernya. Mastama alaihil halal wal haram illa ghulibal haram. Hadis itu tidak ada sumbernya. Wa qala Subuki, menurut Imam Subuki fil Ashbah wan Nadhair naqlan anil Baihaqi. Menurut Imam Subuki mengutip dari Imam Baihaqi, huwa hadisun rawahu Jabir al-Ja'fi rajulun dha'if an-Sya'bi an Ibnu Mas'ud. Menurut Imam As-Subuki, mastama'a alaihil halal wal haram illa ghulibal haram, itu hadis yang diriwayatkan oleh Jabir al-Ju'fi, dan Jabir al-Ju'fi itu rajulun dha'if, rawi yang lemah. Tapi kemudian tsumma qala Ibnu Subuki, Imam Tajuddin As-Subuki, Ibnu Subuki berkata, ghaira annal qa'idata fi nafsiha sahihatun qala al-Juwaini fi silsilah, ay ismu kitab lam yakhrus anha illa ma nadara. Menurut Imam Ibnu Subuki, kaidah idza stama al halal wal haram ghulibal haram, itu kaidah itu benar. Bahkan Imam Juwaini, ayahnya Imam Haramain, di dalam kitab As-Silsilah mengatakan semuanya masuk di dalam kaidah itu illa ma nadara, kecuali sesuatu yang langka. Masya Allah. Ini Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti mau mengajari kita bagaimana beliau betul-betul melakukan verifikasi, melakukan validasi sumber dari kaidah itu. Hadis-hadis yang dikemukakan, apakah perawinya sahih, perawinya hadis itu dhaif apa sahih, kemudian bagaimana pandangan ulama-ulama. Kita tahu bahwa Imam Baihaqi yang menjadi rujukan salah satu di dalam kitab ini adalah seorang Syafi'i yang ahli fikih dan hadis, yang karyanya Masya Allah luar biasa, yang memberikan dasar hadis pada pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i. Famin furu'iha. Kita sekarang berbicara tentang contoh-contoh dari kaidah idza istama'al halal wal haram ghulibal haram. Ketika sesuatu yang halal dan haram ini berkumpul, maka yang dimenangkan adalah yang haram, karena memang ikhtiyatan. Dalilnya ulama memang banyak, karena ikhtiyat atau karena hati-hati, supaya kita tidak terkena sesuatu yang haram. Idza ta'arada dalilani ahaduhuma yaqtadi tahrim wal akharu al ibahata qaddima tahrim fil as-sahih. Menarik sekali ini. Idza ta'arada dalilani, ketika ada dua dalil bertentangan. Ahaduhuma yaqtadi at-tahrim, satu dalil menunjukkan, menuntut hukum haram. Wal akharu al ibaha, ayatadil akharu al ibaha, dalil yang satunya menunjukkan hukum mubah. Satu menunjukkan hukum haram, satu menunjukkan hukum boleh, mubah. Qaddima tahrimu, maka didahulukan hukum yang haram fil as-sahih, menurut pendapat yang paling sahih. Ketika ada dua dalil, satu mengatakan haram, satu mengatakan mubah, maka yang dipilih adalah yang haram alal ashah. Wa min thamma qala Utsmanu, dari kaidah ini, berdasarkan kaidah yang tadi dari idza stama al halal wal haram ghulibal haram, kemudian ada kaidah idza ta'aradu dalilani ahaduma yaqtadi tahrim wal akhar al-ibaha qaddima tahrim. Berdasarkan kaidah ini, qala Utsmanu, Sayyidina Utsman berkata, lamma su'ila anil jam'i
baina ukhtaini. Ketika ditanya boleh tidak mengumpulkan dua saudara. Wa ang tajma'u bainal ukhtain. Bimilkil yamin, dengan sebab menjadi budak. Bagaimana jawaban Sayyidina Utsman? Akhalat huma ayatun wa harramat huma ayatun. Akhalat huma, menghalalkan untuk mengumpulkan dua saudara itu, ayatun, satu ayat, yaitu surat Al-Mu'minun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Jadi boleh istri dan budak. Ayat Al-Mu'minun membolehkan. Tapi wa harramat huma ayatun. Tapi ayat yang lain mengharamkan. Wa ang tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Termasuk yang diharamkan Allah adalah mengumpulkan dua saudara. Wa ang tajma'u bainal ukhtaini. Bahkan ditambah oleh hadis bainal mar'ati wa khalatiha wa ammatiha. Perempuan dan saudara bapaknya atau saudara ibunya. Kemudian kata Gus Baha dalam ayat ini mengatakan ilatnya ya mafihi na'am alaqah mahramiyah, di mana di situ ada hubungan kemahraman, sesuatu yang perempuan yang tidak boleh dinikah, maka juga diharamkan. Meskipun dalam Al-Quran khurimat alikum ummahatukum, diharamkan bagi kamu ibu, ya ibu ke atas, ya ibunya ibu terus. Wa banatukum, anak perempuan, ya tidak hanya anak tapi juga cucu dan ke bawah. Ada illatul mahramiyah, illat kemahraman. Kata Sayyidina Utsman, ahlat huma ayatun wa harramat huma ayatun wa tahrimu ahabbu ilaina. Tetapi hukum haram lebih aku cintai. Karena satu mengatakan itu halal dengan dalih milkul yamin illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Yang satu mengharamkan yaitu wa ang tajma'u bainal ukhtain, maka wa tahrimu, hukum haram ahabbu, itu lebih dicintai ilaina, pada kami. Artinya kami lebih mencintai hukum haram, untuk berhati-hati supaya tidak masuk satu hukum yang dilarang di dalam Islam. Wa kadzalika ta'arudu hadis laka minal haidi ma fawqal izar wa hadisi isna'u kulla syai'in illa nikah. Begitu juga ketika kita memahami dua hadis yang bertentangan. Hadis yang pertama, laka minal haidi ma fawqal izar. Bagi istrimu yang sedang haid, maka kamu boleh menyentuh di atas sarung, ya. Ma fawqal izar artinya perut ke atas, ma fauqal izar, yang di atas sarung. Tapi hadis lain Kanjeng Nabi bersabda, isna'u kulla syai'in illa nikah. Isna'u ay minal haid, kata Mbah Sa'ad. Isna'u, lakukan bebas istrimu yang sedang haid kecuali bersenggama. Nanti dalam satu sisi melarang orang kecuali ma fauqal izar, perut ke atas. Tetapi hadis lain mengatakan isna'u kulla syai'in illa nikah, bebas melakukan apapun dengan istrinya kecuali melakukan senggama. Fa innal awwal, hadis yang pertama yaqtadi tahrim, menunjukkan hukum haram, jangan sampai mendekati daerah yang ke bawah. Ma baina surrah wa rukbah,
antara pusar sampai apa namanya ini apa Pak dengkul ya. Jadi tidak boleh ke bawah. Yang hadis yang pertama. Wathani yaqtadi, hadis yang kedua menunjukkan menuntut ibahata ma'adal wat'a, kebolehan melakukan apapun kecuali bersenggama. Fayurja'u, atau kata bahasa hal di sini finus khatin fayurajjahu at-tahrimu, maka diunggulkan hukum yang haram ikhtiyaton, karena berhati-hati. Karena kalau masuk zona merah yang bawah nanti bisa mendorong nafsu suami untuk melakukan senggama. Qala al-a'immatu, para imam, para ulama berkata, wa innama kana tahrimu ahabba, sesungguhnya hukum haram itu lebih dicintai, li'anna fihi tarka mubahin, karena di dalam hukum haram ini meninggalkan sesuatu yang mubah, listinabi muharramin, untuk menjauhi sesuatu yang diharamkan. Meninggalkan sesuatu yang mubah untuk menjauhi sesuatu yang haram. Masya Allah, ini satu pemikiran yang luar biasa. Istinabul tarkul mubah listinabil muharram, meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka menjauhi sesuatu yang haram. Wadzalika aula min aksihi, itu lebih utama daripada sebaliknya. Ai tarjihil ibahah, daripada mengunggulkan yang boleh, karena fi'lul mubah tapi bisa mendorong kepada yang haram, daripada apa namanya fi'lu al mubah allazi yaqtadi al hurmah, yang bisa mendorong kepada hukum haram. Kita ambil satu kaidah di sini yang masya Allah luar biasa, tarkul mubah listinabil haram, meninggalkan sesuatu yang boleh itu dilakukan, tetapi itu tidak dilakukan karena khawatir terjerumus dalam sesuatu yang dilarang, yang haram. Wahwa aula, itu lebih utama. Ini masya Allah ya, luar biasa ini ulama-ulama kita. Banyak contohnya di sini. Wa min halawistabahat, apa muhrimun bi ajnabiyatin mahsuratin lam tahil, atau mahramun ya, ketika mahram ya, contohnya istrinya itu tidak dikenal apa dengan perempuan-perempuan yang ajnabi ya, maka semuanya tidak boleh. Semua perempuan itu tidak boleh. Mana perempuan yang ada hubungan mahram yang tidak boleh dinikahi, ternyata kita tidak bisa membedakan mana yang mahram, mana yang tidak mahram. Maka semuanya jadi dilarang karena ikhtiyaton tadi, karena apa namanya berhati-hati. Lawih talatat zaujatuhu bi ghairiha, masya Allah, falaysa lahul wat'u, ketika istri seseorang bercampur dengan yang lain dan dia tidak bisa membedakan mana istrinya dan mana yang tidak, falaysa lahul wat'u, maka tidak boleh melakukan senggama, karena tidak tahu yang istri yang mana, yang tidak istri yang mana.
wala wala bistihadin sawa'un kunna mahsuratin amla bila khilafin. Kalau belum tahu benar mana yang istri ya tidak boleh. Nanti kalau tidak sama istrinya terjadi zina. Qalau fi syarhil muhadzab. Ini disampaikan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Wa fi fatawa Ibni Salah law ikhtalata darahimu halal bidarahima haram walam tutamayyaz fatariquhu ayyufraza qadrul haram biniyatil qismah wa yutasarraf fil baqi. Waladzi azalahu in alima sahibahu sallama ilaihi wa ila tasaddaqa bihi anhu wa dzakara mithlahu an-Nawawi. Masyaallah. Ketika ada uang yang halal, dirham yang halal dan dirham yang haram ini bercampur. Ada uang yang halal, uang yang haram bercampur. Menurut Imam Ibnu Salah dalam fatwanya tidak bisa dibedakan. Contohnya transfer, contohnya ada orang transfer tapi ternyata ada hasil korupsi yang ditransfer, ya kan nggak bisa dibedakan ini mana yang halal mana yang haram. Fatarikuhu ayyufriza qadrul haram, maka caranya ya harus diambil ya kira-kira yang haram apa, biniyatil kismah dengan niat untuk dibagi. Ya, kalau dalam konteks sekarang transfer ya dilihat tadi transfernya berapa yang hasil korupsi ya tinggal diambil itu, disisihkan. Wa yatasarrafu fil baqi atau wa yatasarrafa fil baqi yang lain digunakan. Tapi kalau dia tahu ini uang orang lain misalnya apa ya diberikan kepada yang punya. Oh, ini uang kalau dalam konteks hukum misalnya kata Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi ya uang kalau itu uang korupsi uang negara harus dikembalikan kepada negara. Misalnya berapa ratus juta, berapa miliar harus dikembalikan kepada negara. Tidak boleh diberikan kepada yang lain. Tapi kalau tidak jelas ini dari mana uang yang haram itu tasaddaqa bihi anhu, maka disedekahkan. Ada jalan yang lebih umum ya dibuat untuk kepentingan umum, membuat jalan raya, membuat jembatan yang bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Wa minha law talaffadzul junubu bil qur'ani biqasdil qira'at wa dzikri ma'an fa innahu yahrumu. Ada orang jinabat mengucapkan, melafadzkan Al-Quran dengan dua niat. Pertama, qasdul qira'ah, dengan niat membaca Al-Quran. Yang kedua, wa dzikri, niat ingat Allah. Fa innahu yahrumu, maka talaffuz, maka membaca Quran dengan niat itu hukumnya haram. Karena apa? Kalau biniyati dzikri hukumnya tidak haram. Mau makan baca bismillahirrahmanirrahim. Ada orang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu tidak haram kalau niatnya zikir. Tapi kalau niatnya qasdu qiraatil Quran, sengaja berniat untuk membaca Al-Quran, maka hukumnya haram. Wa minha, ini ada contoh lagi yang Masya Allah menarik sekali ini. Mu'amalatu man aktsaru malihi haramun. Bekerja sama, berinteraksi
nyambut gawe bareng bahasa Jawanya dengan orang yang aktsaru malihi haramun, kebanyakan hartanya itu haram. Idza lam yu'raf ainuhu atau idza lam ya'rif ainahu, ketika tidak diketahui yang haram yang mana. Pokoknya mayoritas hartanya itu haram. Mungkin dia punya bisnis banyak. Ada bisnis bir, ada bisnis narkoba, tapi juga punya bisnis rumah makan, punya bisnis perhotelan, tapi bisnis dia yang 10 ini misalnya, yang 7 ini yang remang-remang, bisnis yang haram. Ketika tidak diketahui, ketika dia bekerja itu dengan orang itu, tapi tidak ketahui uang ini dari mana, dari bisnis hotel, dari bisnis warung makan, atau dari bisnis remang-remang, dari bisnis ganja, narkoba. La yahrumu fil as-sahih, lakin yukrahu. Menurut qaul as-sah tidak haram tapi makruh. Wa kadza, begitu juga al-akhdhu min ataya sultan idza ghulibal haram fi yadihi. Begitu juga mengambil dalam arti juga menerima, ya, mengambil pemberian penguasa. Ketika kebanyakan harta penguasa itu haram. Oh, penguasa itu suka memaksa rakyatnya untuk memberikan upeti. Ketika memaksa melakukan pemerasan dan lain-lain. Sepanjang tidak diketahui uang yang diberikan itu yang mana, hukumnya sah tapi makruh. Kama qala fi syarhil muhadzab, innal masyhura fihi al-karoha. Di dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab, Imam Nawawi mengatakan bekerja membangun kerjasama ekonomi dengan orang seperti itu boleh, tapi makruh. La tahrim, tidak haram. Khilafan lil Ghazali, ini berbeda dengan pandangan Imam Ghazali yang mengatakan muamalatu man aktsaru malihi haramun, haram. Bekerja dengan orang yang kebanyakan hartanya itu haram, hukumnya haram menurut Imam Ghazali. Tentu dalam konteks sekarang, Masya Allah, kita kalau menggunakan pandangan Imam Ghazali tentu sangat berat. Artinya kita pun tidak berani ya melakukan verifikasi orang ini kekayaannya dari mana, kemudian digunakan untuk apa dan lain-lain. Misalnya kita biasanya banyak berbisnis dengan orang-orang yang ya mungkin agamanya tidak sama dengan kita, ideologinya tidak sama dengan kita. Kalau sampai itu haram maka cukup memberatkan. Tetapi pandangan Imam Ghazali yang mengharamkan kita bermuamalah, bekerja, membangun kerjasama bisnis dengan orang yang mayoritas hartanya haram juga luar biasa. Dalam arti mendorong kita untuk menjadi pemain ekonomi. Kita yang tahu tentang hukum halal dan haram, hukum tentang jual beli yang baik dan buruk, yang sah dan tidak, di mana Islam sangat jelas bahwa Islam melarang untuk menjual alatul malahi, alat-alat yang melalaikan Allah. Islam melarang bisnis narkoba, Islam melarang menjual sesuatu yang najis. Islam banyak sekali menjual berhala dan lain-lain. Tentu kita didorong oleh Imam Ghazali untuk menjadi pemain ekonomi, sehingga rizki yang kita terima itu insya Allah lebih banyak halalnya. Kalau umat Islam yang tahu hukum bisnis ini aktif menjadi pemain ekonomi, maka akan terjadi kerjasama dengan orang yang mayoritas hartanya itu halal, sehingga terhindar dari al-mu'amalah biman aktsaru malihi haram. Ini hikmah yang luar biasa dari pandangan Imam Ghazali.
Tetapi secara umum pandangan Imam Nawawi dalam Al-Majmu' Syarhul Muhadzab itu lebih realistis, tapi pandangan Ghazali lebih ideal, lebih idealistik. Artinya mengandung satu semangat kita untuk berkarya di bidang ekonomi sehingga Islam menguasai pasar dan nilai-nilai Islam terbumikan dalam konteks ekonomi kita. Saya kira itu kajian kita hari ini. Semoga bermanfaat, kita bisa mengambil faedah walau sedikit dari ulama kita, wabil khusus Kiai Haji Muhammad Ahmad Sa'al Mahfud. Pada hari ini Selasa adalah hari ulang tahun Nahdlatul Ulama versi Masehi yang ke-97, 31 Januari 2023. Nahdlatul Ulama lahir pada 31 Januari 1926. Ini adalah hari yang ke-97 kalau versi Hijriah, nanti hari Selasa yang akan datang 16 Rajab 1444 adalah satu abad. Jaya Nahdlatul Ulama, jaya Indonesia. Semoga kita mendapat barokah para ulama kita, barokah Nahdlatul Ulama ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.